Kenapa nggak mau bahas? Kenapa nggak mau bahas? Kenapa sih? Borunaga, sudahlah, berhenti berlakon ya. Semua permainan kalian, siapa dengan siapa, apa kaitannya, itu sudah. Karena apa? Dengan kasus LPG, kebijakan LPG ini yang ditarik, kemudian yang ada kemudian ditarik lagi, itu akan keluar orang-orang nyinyir-nyinyir seperti Anda dan kawan-kawan Anda dan geng Anda, YouTuber itu. Ya. Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, kantor polisi pun gedungnya bagus-bagus, Mbak Yu, padahal dekat kampung. Cuma orang miskin yang benar-benar miskin atau pekerja imigran saja yang pakai sepeda motor di negara ini. Karena bahkan orang miskin di negara Malaysia semuanya punya mobil, guys. Akhirnya para sahabat dan teman-teman Kokori dibilang bodoh gitu. Apa dia alasannya? Karena mengatakan narasinya semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malah bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, ada sebuah video yang menarik disuruh reaction kepada Mas Farhan. Bahkan di tag banyak kali di TikTok Mas Farhan disuruh reaction ini. Apa dia para sahabat dan teman-teman tentang gas melon yang ada di Indonesia yang kemarin sempat viral, dan akhirnya Kokori atau Angkeri atau Masteri dia buka bicara tentang gas melon yang ada di Indonesia. Dan banyak konten kreator yang sudah bukan untuk menggoreng isu ini, bahkan mereka membuat studi banding bahwasannya jauh sangat berbeza antara perbedaan gas LPG yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia, kalau setahu Mas Farhan, ketika keadaan gas, itu tinggal call sahaja, itu gasnya sudah datang diantar ke depan rumah atau ke belakang rumah. Tapi malangnya di Indonesia, yang kemarin sempat viral, ada ibu-ibu beratur antri panjang sampai ada yang meninggal para sahabat. Dan di sini malangnya si Kokori mengatakan ini hanya membuat sebuah konten agar YouTuber yang nyinyir agar keluar-keluar di media sosial. Kan bodoh para sahabat. Kan bodoh kan, itu malah rakyatnya sendiri yang kena batunya. Yang Kokori cakap itu malah itu sengaja untuk membuka seperti itu agar narasi-narasinya itu keluar katanya. Itu yang paling bodoh, masih banyak yang peduli dengan Kokori ini. Di konten-kontennya itu masih banyak orang yang follow-follow. Dan ketika live mereka berbincang-bincang dan menyibuk tentang Malaysia, ini itu narasinya itu kok, oh Mas Farhan itu gak mau. Aku lama lah para sahabat, itu nggak bahas-bahas ini Kokori, tapi kenapalah di saat ini aku terpanggil-panggil, memang selalu di tag-tag, selalu dikirimin ini videonya Kokori ini, aku terbahak-bahak ketawa macam itu kan. Jadi aku harap Kokori ini cepat tobat lah agar tidak menyesatkan orang macam itu. Kalau YouTuber Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun orang Indonesia yang suka nge-reaction tentang Malaysia, itu realita memang dia memang suka. Apa seperti jalan tol juga dibebaskan di Malaysia untuk sepeda motor. Bahkan kalau hari-hari biasa, kereta, mobil pun dibebaskan macam itu. Jadi orang Malaysia kata orang yang naik motor itu hanya orang-orang miskin gitu, karena rata-rata orang Malaysia sudah mempunyai kereta atau mobil para sahabat. Dan teman-teman penasaran seperti apa ulasannya Kokori
yang menipu tentang gas melon. Ini dia. Kenapa nggak mau bahas? Kenapa nggak mau bahas? Kenapa sih? Borunaga, sudahlah, berhenti berlakon ya. Semua permainan kalian, siapa dengan siapa, apa kaitannya, itu sudah terang benderang, oke? Dan konten-konten kamu dan geng kamu itu sudah dipantau, besar kemungkinan sudah dipantau oleh negara dan aparatnya, ya. Admin Gerindra, orang-orang istana, mungkin Bapak Presiden Prabowo juga tahu. Lihat konten-konten kalian. Dan mereka ini bisa meraba-raba, melihat kalau besar kemungkinan dugaannya kalian ini adalah boneka-boneka kepentingan-kepentingan asing yang memang hatinya busuk dan tidak senang melihat negara kita ini maju. Ya. Maju, aman, damai, bersatu. Faksi-faksi kepentingan-kepentingan asing ini selalu dengki kepada negara kita. Dan mereka pinter, mereka mainnya nggak main pakai orang-orang sendiri, nggak berani mereka. Nanti ketahuan, ya. Nah, makanya mereka menggunakan kalian ini sebagai corong propaganda hitam mereka kepada negara ini, kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi maupun Bapak Presiden Prabowo. Dikira nggak tahu. Tahu dari zamannya Presiden Jokowi, saya rasa Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi tahu permainan-permainan kalian ini, ya. Kalian ini sudah dalam radar, cuma disabarin oleh pemerintah, ya. Pemerintah kita belum mengambil tindakan karena kalian belum dianggap ancaman terhadap keamanan Indonesia, persatuan dan kesatuan kita. Dan konten-konten kalian ini tidak ada efeknya bagi kita bila kita ini semuanya sadar dan pandai bahwa kalian ini sedang kampanye hitam dan mengadu domba kita. Kejadian terakhir penembakan kepada para pekerja migran kita yang mau pulang ke kampungnya di Riau dan di Aceh itu membuka mata kita bahwa di mata orang-orang di sana mereka adalah tetap WNI, warga negara Indonesia, dan orang-orang asing. Semua propaganda bohong mereka tentang alam type M, kemudian saudara serumpun, saudara seiman, ya. Itu adalah propaganda untuk memecah belah negara kita. Dan saya harap, ya, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Riau, di Sumatera, dan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke membuka mata. Siapa kalian? Siapa yang ada di belakang kalian? Agenda kalian apa? Dan semakin waspada dan memperkuat rasa cinta kepada NKRI. Negara kita bukan negara yang sempurna. Pemerintah kita bukan pemerintah yang sempurna, ya. Tapi Bapak Presiden kita beserta jajarannya sedang berusaha semaksimal mungkin untuk membawa negara kita ini ke arah yang lebih baik. Ya, jangan hanya nyinyir, bagikan saran. Kalau kamu merasa masih jadi warga negara Indonesia, berikan saran. Jangan propaganda hitam. Gas LPG kamu goreng, apa kamu goreng, ya. Kejadian gas LPG itu adalah blessing in disguise. Ya, saya nggak tahu itu disengaja apa nggak disengaja. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Karena apa? Dengan kasus LPG, kebijakan LPG ini yang ditarik, kemudian yang ada kemudian ditarik lagi, itu akan keluar orang-orang nyinyir-nyinyir seperti Anda dan kawan-kawan Anda dan geng Anda, YouTuber-YouTuber itu. Ya. Nah, di situ kita sebagai rakyat Indonesia dan pemerintah itu bisa melihat siapa nyinyir-nyinyir dan kalian-kalian ini ada di pihak mana. Dan kalau kalian diduga sebagai buzzer-buzzer asing, kita tahu agenda mereka apa. Oke? Jadi ini adalah blessing in disguise, ya. Disengaja atau tidak disengaja, ini memancing kalian untuk nyinyir, menggoreng semua isu negatif di negara ini. Dan makin melihatkan siapa kalian itu. Dan siapa bos-bos kalian, siapa penyokong kalian.
Ya, kalau belum diambil tindakan hukum ya karena kalian masih belum dianggap ancaman, tidak mengancam negara kita. Itu loh ya. Negara kita ini sabar banget. Ya. Pemerintah kita ini terlalu sabar. Kalau sekeras pemerintah di negara kamu duduk, ya kalian sudah masuk penjara semuanya. Buat hoax, ya kampanye hitam, ngarang-ngarang, ya. Masalah LPG sekarang sudah selesai, lancar kembali. Kita boleh beli di pengecer. Kalau saya pribadi, saya nggak setuju dengan subsidi. Semua orang harus beli dengan harga pasar, ya. Kalau nggak mampu beli harga pasar, ya cari alternatif untuk memasak. Pakai kompor tenaga surya misalnya, atau pakai cara-cara lain. Ya nggak harus dimasak. Jadi jangan terlalu senang ya, di sana banyak subsidi. Gas masak seperti ini disubsidi hampir mungkin 50%, harga aslinya 200.000 lebih. Jadi cuma 100.000 atau 90.000. Jangan terlalu senang, beban kerajaan sangat besar. Ya, hutang negara di tempat kamu duduk sudah menggunung. Satu hari bisa bangkrut. Ya, kasih tahu follower-follower kamu jangan terlalu senang makan subsidi dan jangan menggoreng isu di sini. Ya. Kami di Indonesia baik-baik saja. Ya. Sangat malu bila kalian sombong merasa diri kaya tapi mengharapkan subsidi ini itu disubsidi. Harap kamu tahu tiap tahun utang terus naik di negara kamu duduk. Oke? Nah, kenapa kamu marah-marah pada saya menyenggol negara sana? Ya boleh-boleh saja, kita ini nggak melanggar undang-undang Indonesia. Ya, kenapa kamu ngatur konten saya? Saya mau bikin lagu apapun nggak ada yang keberatan, pemerintah kita juga nggak melarang. Kenapa kamu marah-marah? Nggak ada hak kamu mengatur konten saya. Ya, kalian boleh nyinyir kepada pemerintah kita, boleh nyinyir kepada negara kita, boleh merendahkan dan menghina sesama WNI. Ya kami boleh melakukan reaksi. Ya ada sebab, ada akibat. Ya, kalau kalian tidak menghargai hubungan kedua negara, kalian merasa hak-hak asasi manusia itu nggak penting, hukum undang-undang internasional juga nggak berlaku. Jangan salahkan, kita juga menerapkan hal yang sama kepada kapal-kapal dari Malaysia yang menceroboh negara kita, mencuri ikan, menyelundupkan benda-benda haram, ya, dan melakukan segala sesuatu yang ilegal di negara kita. Kita pasti akan tindak tegas, ya. Kalau kalian prinsipnya udah nggak pakai hak-hak asasi manusia, ya singkirkan semuanya hak-hak asasi manusia. Ya kita boleh perlakukan itu. Jangan salahkan bila kapal-kapal dari negara kamu itu melanggar undang-undang di wilayah kami, kita boleh tembak-tembak juga. Ya. Terus jangan protes ke Inggris dong, minta dilindungi karena Indonesia berlaku begini. Diketawain sama Inggris. Kalian yang mulai cari gara-gara, ya, Indonesia bereaksi, kamu larinya ke papi, ya, papi kamu di London. Kalau papimu waras, papimu itu bijak, pasti bilang, ya, kamu yang bully dia, kamu yang minta maaf, itu, ya, jangan jadi bacul dikit-dikit lari ke papi. Kamu buat salah, kamu minta maaf sama teman kamu itu loh, ya, itu kalau papinya waras dan bijak. Di Inggris itu tiap hari dari Selat Channel itu, dari Prancis dan Inggris itu banyak imigran gelap naik tongkang masuk ke Inggris dari Prancis. Ditembak-tembakin, enggak. Ya. Papi kamu itu enggak nembak-nembakin itu imigran-imigran gelap naik tongkang itu. Karena apa? Karena hak-hak asasi manusia, malu mereka kalau sampai banyak korban. Dikecam oleh seluruh dunia. Ya. Nggak seenak-enaknya boleh menembak-nembak orang, apalagi itu orang sipil yang mau balik ke negaranya. Jangan mereka yasa kasus. Kasih tahu follower-follower kamu dan pemerintah di sana. Jangan mereka yasa kasus, ya. Ini akan menambah masalah, menambah kemarahan rakyat Indonesia. Harap kamu tahu, oke? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak tadi ya. Jadi, kalau kita simak panjang lebar videonya Apek Sindu ini, dan dia mengatakan si kakak Buru Naga yang mengatakan selalu menggoreng tentang isu-isu yang ada di
Indonesia yang selalu digoreng oleh YouTuber-YouTuber ataupun di Malaysia ataupun yang ada di Indonesia yang selalu mengatakan seperti Cak Mujib, mereka mengatakan selalu membuat macam pengkhianat, macam itu, yang mengatakan juga seperti Abang Indra, macam itu. Mohon maaf ya, Mas Farhan panggil-panggil karena Mas Farhan dikirimin video yang juga si Kokori ini nyetik-nyetik akun-akun yang sudah besar-besar itu, konten-konten kreator YouTuber yang ada di Indonesia yang katanya penjilat bangsa lah. Itu memang niatnya Indonesia itu bagaimana menjadi negara maju seperti Malaysia macam itu. Jadi kurang lebih semisal kita fokus kepada gas dulu. Seperti gas di Malaysia sangat dimudahkan, sedangkan di kampung sendiri di Indonesia yang katanya kaya daripada alamnya dan juga batu baranya, semuanya, minyaknya juga kaya katanya. Gimana kok masih masyarakat itu masih belum menikmati 100% untuk menikmati kekayaan kita sendiri itu? Kok lintang pukang ketika mencari gas sampai kesusahan? Itu bukan sekali dua kali para sahabat. Ketika Mas Farhan ada di Indonesia pun, ketika balik kampung, kadang Mas Farhan itu diajak oleh mak Mas Farhan itu untuk mencari gas itu, tanya kepada pengecer-pengecer atau kios-kios yang menjual gas itu. Kadang nggak ada sampai berapa kios, berapa kedai runcit gitu, nggak ada gitu. Kadang-kadang itu masak pakai cara tradisional, pakai kayu bakar gitu. Tapi itu kalau masak kayu bakar itu, wah, pakai masa yang lama lah, kita tuh harus hidupin api dan juga kita pakai kayu masa yang lama. Karena kalau sekarang, zaman sekarang ini kan maunya yang praktis macam itu, karena sangat dibutuhkan lah macam gas itu para sahabat sekarang itu. Tapi kok bisa langka gitu kan? Dan tidak jauh lah itu pemerintah harus membenahi tragedi yang kemarin sempat viral. Dan harap-harap jangan sampai terjadi tragedi macam itu. Kasihan para ibu-ibu dan juga para pembisnis seperti jualan cake atau jualan makanan gitu kan di kedai-kedai. Kalau nggak ada gas, macam mana mereka untuk menyambung hidupnya macam itu. Jadi jangan dipersulit lah, meskipun dijualnya mahal ataupun subsidinya begitu, ketika di pengecer-pengecer dijual tak terkawal. Setidaknya jangan dipersulit lah macam itu, karena orang meskipun mahal sanggup untuk membeli. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.